Saya beberapa hari yang lalu menemukan sebuah pertanyaan yang cukup unik dan cukup menarik untuk kita bahas ya. Jadi kalau misalnya ingin membangun sebuah bisnis, lebih baik kita gembar-gembor ke orang-orang terdekat, promosi, atau lebih baik kita diam-diam aja dan sambil jalankan bisnis kita. Kira-kira kalau kalian pilih yang mana? Gembar-gembor atau diam-diam jalankan bisnis? Kalian bisa tuliskan dulu di kolom komentar di bawah. Oke, kita langsung bahas. Kalau menurut saya pribadi ya teman-teman, itu tergantung dari lingkungan kalian. Jadi ada beberapa orang yang punya privilege, lingkungannya itu positif banget. Apapun yang dia buat itu selalu didukung oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi misalnya, oh saya mau bisnis kue, teman-temannya wah positif semua, senang kayak gitu. Akhirnya ayo kita beli kuenya rame-rame kayak gitu. Ada lingkungan-lingkungan yang suportif seperti itu teman-teman. Tapi sayangnya nih di Indonesia, setahu saya lebih banyak lingkungan yang toksik, teman-teman. Jadi memang ada beberapa lingkungan yang suportif seperti itu, tetapi kebanyakan rata-rata dari cerita teman-teman saya justru lebih suka ketika bangun usaha mereka diam-diam jalankan. Jadi teman-temannya tuh pada nggak tahu kalau dia nih usaha apa gitu. Tiba-tiba udah jadi aja usahanya, udah jalan aja usahanya kayak gitu. Karena dia ngerasa bahwa lingkungannya toksik teman-teman. Jadi memang ada teman-teman yang di dalam lingkungan itu yang memang enak dibuat berteman, tetapi belum tentu enak dibuat usaha teman-teman. Ada orang-orang stigma di masyarakat yang sepertinya itu tidak suka melihat orang lain sukses gitu. Karena apalagi kalau misalnya lingkungannya ini belum bisa dibilang orang sukses ya. Ketika dia ngelihat salah satu temannya, mungkin teman sepantarannya ada yang lebih unggul, ada yang lebih oke, terus bisnisnya tiba-tiba naik, pasti dia akan ngerasa bahwa nyinyir kayak gitu kan. Dia akan mulai nyinyir, dia akan mulai gini, doain yang enggak kayak gitu, biar apa, biar ada teman segeng gitu. Kalau misalnya ini gagal lah kan, kita juga sama-sama gagal kok, oh kita sukanya kok sama-sama gagal gitu loh. Ini yang aneh dari orang Indonesia ya. Saya nggak tahu kenapa hal-hal seperti ini ada di beberapa lingkungan yang saya tahu teman-teman. Seharusnya kita kalau misalnya kita ngelihat teman kita bikin usaha, harusnya kita happy dong, harusnya kita bisa support dong, kita ikut bahagia dong kalau teman kita bahagia. Tapi kenyataannya, realita di lapangan, banyaknya orang struggle di dalam usaha karena lingkungannya yang tidak suportif teman-teman. Kalian pernah dengar nggak bahasa-bahasa seperti ini? Harga teman, diskon dong kan, harga teman kayak gitu. Harusnya kalau misalnya harga teman, ya kamu bayar lebih mahal dong untuk support teman kamu. Masa kamu nggak support teman kamu bikin usaha? Kan kamu yang beli gitu. Kamu kan nggak tahu perjuangannya dia. Orang bikin usaha tuh tidak gampang teman-teman. Dia mungkin berutang, dia harus mikirin karyawan, dia harus mikirin gimana cara operasional yang bisa jalan, ngawasinnya teman-teman, belum lagi faktor-faktor lainnya. Itu pusing teman-teman. Masa kalian ingin menambahkan teman kalian yang bikin bisnis dengan membebankan diskon yang besar, apalagi mintanya 50% ke atas gitu. Gila kan, gila. Karena itu dia tadi, orang apalagi di dalam lingkungan pertemanan itu kalau misalnya toksik, itu mereka hanya ingin berteman dengan seseorang untuk mendapatkan suatu benefit kayak gitu. Jadi ketika dia nempel ke orang karena dia ngerasa ada benefitnya di orang ini. Nah, seringkali itu adalah sebuah lingkungan yang toksik. Sehingga dia menggerogoti, dan akhirnya ketika dia tidak berhasil, nah, welcome back to geng, kayak gitu kan. Nah, hal-hal seperti inilah yang menurut saya tidak mendidik. Seharusnya, khususnya kita anak muda, harusnya kita senang kalau misalnya punya teman bisnis, teman-teman. Kayak gitu, punya teman yang bisa membangun bisnis. Karena apa? Kalau misalnya kita bergaul dengan orang-orang yang suka membangun bisnis, saya yakin pasti untuk ini ya, untuk vibes-nya tuh lebih positif. Kalau saya pribadi ya, saya lebih senang bergaul dengan orang-orang yang sama-sama bangun bisnis juga, karena dari situ kita bisa sharing. Biasanya vibes-nya lebih positif, habis itu vibes-nya lebih suportif. Dan kalau misalnya tanya solusinya tuh bukan solusi yang emosional semata, tapi solusinya tuh memang solusi dari pengalaman, experience, dan itu bisa dilakukan kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya
apa, teman-teman sepergaulan yang bukan usaha bisnis kayak gitu. Nah, itu justru kebanyakan cara berpikirnya berbeda ya teman-teman. Itu tadi. Makanya ada benarnya juga kalau misalnya membangun bisnis, kalian harus nempel terus ke orang-orang yang suka bisnis juga. Makanya kan ada istilah pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Tetapi sebaliknya juga berlaku. Kebiasaan yang baik akan mempengaruhi pergaulan yang buruk. Nah, kurang lebih seperti itu. Pergaulan yang baik akan mempengaruhi kebiasaan yang buruk. Nah, itu dia teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita nempel dengan orang-orang yang suka bisnis, lama-lama kita akan jadi suka bisnis juga. Kalau kita suka kumpul dengan orang yang sukses membangun bisnis, maka suatu hari saya yakin pasti Anda akan jadi orang yang sukses membangun bisnis juga. Karena selain circle itu sangat berpengaruh dengan mindset cara berpikir kita, teman-teman. Kenapa? Di dalam berbisnis sebenarnya 80% adalah dari mindset ownernya itu dulu sendiri. Kalau ownernya sudah merasa bahwa ini sulit, ini pasti gagal, ini pasti tidak berhasil, maka percuma, bisnisnya pasti percuma. Tapi kalau ownernya sudah merasa bahwa ini pasti bisa, walaupun nggak ngelihat jalan keluar, tapi gimana caranya ini pasti bisa, jalanin, akhirnya ketemu cara. Nah, ini dia caranya, terobos, akhirnya bisa dan berhasil, teman-teman. Nah, itu tadi. Jadi kalau misalnya ada sebuah pertanyaan, kira-kira lebih bagus mana? Mau gembar-gembor atau diam-diam aja? Kalau saya pribadi sih lebih suka diam-diam aja ya, teman-teman. Paling yang tahu cuma kerabat-kerabat, saudara-saudara terdekat kayak gitu. Jadi apakah lingkungan saya toksik? Nggak juga sebenarnya. Tetapi itu tadi, karena saya lebih suka untuk menjual sesuatu itu kepada orang yang tidak dikenal. Nggak tahu kenapa ya, ada stigma di masyarakat tuh seperti itu. Kalau misalnya kita jual sesuatu dengan orang yang dikenal itu, kadang itu ya itu tadi, harga pertemanan lah, habis itu orang ada iri hati lah, ada inilah, ada yang nyinyir lah, segala macam. Tapi kalau misalnya orang nggak dikenal, dia beli produk Anda karena dia suka dengan produk Anda. Dia nggak peduli Anda siapa, latar belakang Anda apa, Anda mau bergaul dengan siapa, dia nggak peduli. Kalau orang tidak kenal dengan kita, dia suka produk kita, dia akan beli, gitu aja. Tapi kalau misalnya teman kita nih, ada rasa sungkan kan, kadang-kadang ada rasa sungkan, dia mau beli tapi karena ini yang jual nih, ini dulu mungkin ada feeling kayak gini nih, ini dulu teman saya gini, akhirnya nggak jadi beli barang padahal dia suka barangnya. Hal-hal seperti itulah yang akhirnya membuat beberapa orang milih bisnis mending diam-diam aja lah, yang penting tiba-tiba jalan, tiba-tiba berhasil, tiba-tiba gede aja nih, nanti kalau udah gede biar orang sendiri tahu, kayak gitu kan teman-teman. Tapi memang itu seperti yang saya bilang tadi, privilege orang ada di circle-nya masing-masing, teman-teman. Ada circle yang suportif, ada yang tidak suportif. Saya juga sering lihat circle yang sangat suportif juga tidak sedikit sebenarnya, teman-teman. Jadi kayak misalnya ini bangun bisnis, seru ya, ayo kawan-kawan kita ngumpul bareng ngomongin tentang bisnis. Jadi ngobrol itu sepanjang ngobrol itu cuma ngobrol masalah bisnis doang. Jadi kayak misalnya, gimana cara ngatur karyawan, gimana cara ngatur gajinya, gimana cara ngatur cash flow-nya, gimana caranya supaya uang ngutang tapi ngutangnya itu bisa produktif gitu kan. Jadi banyak hal-hal seperti itu yang akhirnya bikin senang nih di circle ini kayak gitu. Habis itu kayak misalnya, ini baru bikin usaha ini, ayo support yuk datang yuk, ayo datang kayak gitu, yuk kita beli yuk beli, yuk kita borong kayak gitu. Justru itu adalah salah satu ciri-ciri circle yang positif, teman-teman. Kalau misalnya circle yang negatif juga nggak sedikit saya temukan. Jadi ada beberapa teman-teman yang cerita juga ke saya. Jadi kayak misalnya mereka kesulitan dana, misalnya akhirnya mereka mulai usaha rumahan, bikin kue segala macam, terus taruh di story kayak gitu kan, kayak gitu. Tapi nggak ada yang beli sama sekali gitu teman-teman di story. Justru ditaruh di ditaruh di status WhatsApp, ditaruh di status WhatsApp, nggak ada yang beli sama sekali gitu. Tapi ketika ditaruh di story, kok ada orang random beli ya gitu, orang yang nggak dikenal beli justru.
tapi orang yang dikenal nggak support sama sekali. Nah, hal-hal seperti itu sering sekali saya temukan, teman-teman. Banyak sekali teman-teman saya yang mulai bisnis juga dengan cara yang diam-diam akhirnya, karena males itu tadi, karena males dari lingkungan mereka. Bukan dalam artian bahwa lingkungan mereka itu tidak baik, teman-teman. Bukan dalam artian lingkungan mereka itu jelek, bukan, teman-teman. Tapi lingkungan mereka baik, ada di tempatnya masing-masing, ada di hal yang lain, kayak gitu. Tapi kalau untuk bisnis mungkin tidak oke. Tetapi kalau untuk hal yang lain mungkin oke. Kalau misalnya untuk, saya butuh teman cerita, nah mungkin oke. Saya butuh teman jalan-jalan, mungkin oke. Saya butuh teman untuk ngabisin uang, apalagi banyak temennya. Gitu ya, teman-teman. Jadi sekali lagi, bangun bisnis itu mau gembar-gembor atau mau diam-diam tergantung dari lingkungan kalian masing-masing. Tapi lebih enak sih kalau misalnya nggak gembar-gembor ya, kalau menurut saya pribadi. Kalau gembar-gembor ternyata bisnisnya juga gagal juga kan, sungkan juga kan, kita udah gembor-gembor, wah ternyata nggak sesuai ekspektasi gitu. Tapi kalau misalnya kita diam-diam menghanyutkan tuh lebih asik gitu, lebih asik. Kalau misalnya gagal nggak ada yang tahu, tapi kalau misalnya berhasil tiba-tiba gede, woi, orang kan biasanya ngelihat hasilnya, nggak ngelihat prosesnya ya, teman-teman. Padahal prosesnya tuh, waduh, keringet darah, nangis darah gitu, tiap hari mikir kayak gitu kan. Tapi orang cuma ngelihat hasilnya, wah nggak apa-apa. Orang happy-happy ngelihat hasilnya. Yang penting yang tahu prosesnya cuma kita. Nah, gitu sih. Jadi tergantung dari lingkungan dan tergantung dari kalian juga. Kira-kira kalau sekarang kalian lebih suka yang mana nih? Lebih suka bangun bisnis dengan gembar-gembor atau dengan diam-diam aja? Oke deh, mungkin sekian dulu ya ngobrol-ngobrol kita kali ini. Kalau kalian punya pendapat yang lain, tulis di kolom komentar. Saya Joshua Novian. Sampai jumpa lagi. Stay healthy and God bless.